Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivayu Febrianti dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang laporan riset strategi SDM perusahaan terkemuka studi kasus PT Telkom Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan riset. Laporan riset ini menganalisis strategi pengelolaan sumber daya manusia PT Telkom Indonesia Tbk, salah satunya perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Di era globalisasi dan persaingan ketat, pengelola SDM menjadi faktor kunci keberhasilan. Telkom telah menerapkan strategi inovatif untuk menghadapi disrupsi teknologi dan persaingan, mendukung visi menjadi pemimpin digital di kawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan permasalahan dan tujuan riset. Permasalahannya itu ada infografis umum strategi SDM Telkom, terus tinjau strategi SDM Telkom, kelebihan dan kelemahan strategi SDM Telkom, dan tujuannya itu mengetahui infografis strategi SDM Telkom, mengetahui review strategi SDM Telkom, mengetahui kelemahan dan kelebihan strategi SDM Telkom. Perkenalkan, nama saya Rita Tarbiat Wadaha, akan membahas tentang definisi dan hubungan MSDM strategis. Definisi MSDM strategis adalah proses yang menghubungkan praktik manajemen SDM dengan strategi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, termasuk analisis jabatan dan pengelolaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan. Hubungan strategis bisnis dan SDM menentukan arah jangka panjang organisasi, sementara strategi SDM mendukungnya dengan memastikan organisasi memiliki SDM yang tepat dalam jumlah dan kualitas untuk mencapai tujuan bisnis. Ini adalah bagian integral yang menyesuaikan kekuatan internal SDM dengan peluang dan ancaman eksternal. Peran SDM dalam keunggulan kompetitif dan model MSDM. Peran SDM yang pertama ada memastikan tenaga kerja kompeten dan termotivasi. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas karyawan melalui pengembangan. Yang ketiga membangun sistem kerja berkinerja tinggi. Yang keempat menciptakan iklim kerja produktif dan harmonis. Yang kelima menyelaraskan kebijakan MSDM dengan strategi bisnis. Lanjutnya ada model-model MSDM strategis. Yang pertama ada batch fit model, yaitu menentukan kesesuaian strategis MSDM dengan strategis bisnis dan konteks organisasi. Yang dua ada best practice model, yaitu mengusulkan praktik MSDM universal yang dapat meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safitri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. KPI relevan untuk mengukur efektivitas strategi SDM. Yang pertama ada tingkat retensi karyawan, mengukur presentase karyawan yang bertahan, indikator keberhasilan pengelolaan talenta dan kepuasan kerja. Yang kedua ada tingkat kepuasan karyawan, mengukur tingkat kepuasan dan kesejahteraan melalui survei penting untuk menilai iklim kerja dan motivasi. Yang tiga, produktivitas karyawan, mengukur kontribusi karyawan terhadap profitabilitas perusahaan, indikator kinerja dan efisiensi SDM. Yang keempat, time to hire, waktu rata-rata rekrutmen karyawan baru, mengukur efisiensi proses rekrutmen. Yang kelima, biaya pelatihan per karyawan, mengukur investasi untuk pengembangan karyawan, menilai efektivitas program pelatihan. Yang keenam, tingkat absensi, presentase ketidakhadiran karyawan, indikator kesehatan dan keterlibatan karyawan. Analisis SWOT dan profil PT Telkom Indonesia Tbk. Analisis SWOT dibagi menjadi 4. Yang pertama, kekuatan, faktor internal positif. Yang kedua, kelemahan, faktor internal negatif. Yang ketiga, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, ancaman, faktor eksternal yang dapat merugikan. Profil singkat Telkom dibagi menjadi 4. Yang pertama, visi, menjadi digital telco pilihan utama.
Yang kedua, misi mempercepat pembangunan infrastruktur digital, mengembangkan talenta digital, mengorektasi ekosistem digital. Yang ketiga, lini bisnis, digital connectivity, digital platform, digital service. Yang keempat, posisi pasar BUMN telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.